Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Luar biasa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul Iman yang Berbeda Meraih yang Terbaik. Amin. Iman yang berbeda meraih yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menurut seorang teolog yang cukup terkenal, ya, dia penulis banyak buku, bernama Peter Wagner. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Kristen itu memiliki apa yang disebut dengan 3 jenis iman. Ya, ada 3 jenis iman di dalam kehidupan kekristenan. Iman yang pertama adalah iman yang menyelamatkan. Itu sebabnya orang Kristen, saya dan saudara percaya kita pasti selamat. Amin. Berapa banyak saudara percaya pasti selamat? Amin kan? Ya. Jangan-jangan saudara juga tidak punya iman yang menyelamatkan. Ya. Harus punya iman yang menyelamatkan. Itu sebabnya karena kita percaya kita pasti selamat. Ya, bukan karena perbuatan baik. Tadi malam Ibu Nietzsche Pilote berkhotbah, ya, tapi karena iman. Tapi Tuhan tidak mau engkau punya hanya iman yang menyelamatkan. Ya, Tuhan tidak ingin engkau jadi orang Kristen yang yakin selamat. Ya, dan ada kalanya kita salah di dalam cara kita mengerti tentang iman di hadapan Tuhan, sehingga kita bilang, biar kita susah di dunia, asal kita senang di surga. Baik pun senang juga di surga, padahal di surga juga selalu susah. Susah karena orang lain lebih diberkati Tuhan, saudara hidup di dunia susah, sana juga tidak ada mahkota. Karena salah iman. Nah, Peter Wagner mengatakan tingkatan yang kedua adalah iman untuk mengalami mujizat. Saudara dan saya harus punya iman untuk kita ini mengalami mujizat. Jangan jadi orang Kristen yang dari tahun ke tahun hidupnya cuma begitu saja. Dia selamat tetapi hidupnya tidak ada sesuatu yang begitu-begitu. Karena bukan salah Tuhan, Tuhan tidak bedakan orang. Tapi Tuhan, perhatikan, tiap kali Yesus bikin mujizat, dia bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan. Waktu dia sembuhkan orang sakit, dikatakan imanmu telah menyembuhkan engkau. Artinya ada tingkatan iman untuk mengalami mujizat Tuhan. Ya, saudara dan saya jangan jadi orang Kristen yang puasa asal selamat. Tapi saudara dan saya harus bertumbuh. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai saudara untuk jadi saksi. Jadi kalau saudara tidak bertumbuh, bagaimana bisa jadi saksi? Ya. Hidup saja tidak puas, apalagi mau jadi saksi. Iman kita membuat kita menjadi bertumbuh. Dan Peter Wagner mengatakan iman yang ketiga adalah
iman untuk melakukan mujizat. Melakukan mujizat bagi hidup, bagi rumah tangga, pekerjaan, ekonomi. Saya dan saudara harus punya iman ke situ. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita punya ekonomi baik. Tuhan mau mengubah anak-anak kita. Tuhan mau mengubah hidup kita. Tapi Tuhan mau engkau harus punya iman. Iya, punya iman. Waktu saya merenungkan dan mempersiapkan khotbah ini, kalau saudara baca ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Yesus sedang lewat di perbatasan antara Samaria dan Yudea. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita ada 10 orang kusta. Ya. Kalau saudara tahu, di hadapan atau di pandangan orang Yahudi ada 3 masalah yang dianggap dikutuk Tuhan. Yang pertama sakit kusta, yang kedua mengeluarkan lelehan, ya, yang ketiga adalah mandul. Itu pandangan Yahudi. Karena mereka menganggap orang itu dikutuk oleh Tuhan sehingga tidak mengalami mujizat. Dan kusta adalah sesuatu yang mengerikan pada waktu itu. Kalau sekarang kusta sudah minum obat 6 bulan, kusta sudah hilang. Ya, dulu tidak ada obat. Kusta adalah sesuatu yang menghancurkan. Kusta itu digambarkan seperti dosa yang merusak. Pada zaman itu orang kena kusta, dia akan dikeluarkan dari kota atau dari tembok kota. Dia diasingkan, dia diperlakukan tidak baik dalam tanda kutip. Suami istri juga, istri harus keluar. Biar suami saya itu keluar karena dia kena kusta. Dan itu menghancurkan seluruh hidup orang yang kena kusta. Bapak ibu saudara-saudara, mereka menjadi orang yang tidak percaya diri, tidak bahagia, penuh dengan berbagai-bagai kepahitan, kekecewaan, luka batin. Sekalipun mereka Yahudi, kan kita tahu Yahudi artinya mereka orang pilihan Tuhan. Tapi kenapa jadi begitu? Itu menjadi masalah karena mereka. Di sini kita bisa belajar bahwa Yesus sangat peduli dengan setiap orang, tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, saya percaya bahwa KKR 3 malam ini tidak kebetulan. Amin. Bapak banyak saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Banyak yang tak percaya. Atau setengah kita kaya di sini saudara tidak percaya. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang melawat Pandu. Amin. Dia sedang lewat di Pandu sekarang. Amin. Karena kami tim Sincerity, bukan tim yang asal mau pergi ke gereja manapun. Ya, kami doakan itu dan benar-benar Tuhan memberi petunjuk. Kami mau datang ke gereja itu. Tetapi saya mau berkata, sama seperti Yesus lewat di perbatasan Samaria dan Yudea, mujizat itu tergantung kepada responmu. Amen. Ya, itu tergantung kepada keterbukaanmu, tergantung kepada imanmu. Kita bisa saja selesai di sini sebentar malam dan saudara begitu saja bisa, karena bukan salah Tuhan, bukan salah kami. Tapi kalau saudara tidak belajar membuka diri, maka saya dan saudara tidak akan mengalami sesuatu. Amin. Karena itu siapapun saudara perlu membuka hati seluas-luasnya. Karena Tuhan sedang melawat saya dan saudara. Tuhan mau untuk saya dan saudara sadar bahwa Dia punya rencana yang besar bagi hidup kita. Itu sebabnya saudara perlu tahu bahwa jadi orang Kristen, ya, apalagi saudara menyebut Pentakosta, seolah-olah kita orang Pentakosta paling hebat, paling sempurna. Enggak, menurut saya. Karena itu kembali kepada imanmu, ya, kembali kepada keterbukaanmu, bukan masalah di dalam gereja. Saya ingat saudara-saudara,
Beberapa tahun yang lalu ada beberapa artis yang datang di Manado melayani di gereja kami. Wow, pelayanannya luar biasa, saudara-saudara. Tetapi belakangan kami tahu mereka homoseks. Cuma lihat itu. Kelihatannya pelayanannya begitu luar biasa. Tapi mereka belum bebas, belum mengalami kebebasan yang sempurna dari Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang percaya, ada banyak pelayan Tuhan, dan saya akan mengatakan ada pendeta juga yang tidak mengalami. Bukan Tuhan pilih kasih, karena Tuhan tidak cari orang sempurna. Dia cari orang yang mau datang kepada Dia. Dia cari orang yang mau berlari kepada Dia. Dia cari orang yang mau berseru kepada Dia, tetapi bukan sekedar berseru. Dan saudara lihat ada 10 orang kusta yang berseru kepada Tuhan. Nah, mari kita akan belajar dari kebenaran ini. Ada 2 hal yang kita bisa belajar. Iman yang berbeda meraih yang terbaik, karena iman korporat, ya, atau iman bersama akan meraih yang sama. Perhatikan, kita lihat secara khusus ayat yang ke-12, 13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Saudara, Yesus pada waktu itu sudah dapat dikatakan dia sudah menjadi artis, kalau kita bisa pakai istilah zaman sekarang. Yesus sudah terkenal di Yudea. Dia bikin banyak mujizat. Ada begitu banyak orang ikut dia. Yesus sudah dikenal. Nah, orang kusta, 10 orang kusta yang diasingkan di luar tembok ini dipisahkan. Saudara, pasti mereka dengar, pasti ada keluarganya yang antar makanan dan bilang, "Kamu tahu, kamu berdoa supaya kalau Yesus bisa lewat di sini, kalau Yesus nanti lewat, kalian berteriak, Yesus itu sudah sembuhkan banyak orang kusta. Kalau dia lewat, berteriak." Dan saya percaya itu yang mereka lakukan. Mereka sudah dengar tentang Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Mereka datang bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Dan luar biasa, saudara perhatikan ini, luar biasa, Tuhan itu menghargai juga iman kelompok. Amin. Tuhan menghargai iman kita pagi ini. Amin. Saya rasa Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan menghargai iman tim, iman STTK, iman jemaat di Pan. Tuhan sedang datang. Tapi Tuhan mau saudara berseru kepada Dia. Amin. Mungkin saudara lemah, perlu topangan orang lain, minta topangan. Saya bersyukur karena dalam pelayanan ini kita ada sesi konseling untuk melayani saudara secara pribadi. Karena memang kita tidak kuat. Amin. Siapapun saudara, kita tidak kuat sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh topangan orang lain. Tapi saya dan saudara harus datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Jangan cuma ibu gembala saja berjumpa dengan Tuhan. Dan saudara harapkan doa ibu gembala, saudara sendiri tidak berjumpa dengan Tuhan. Ya, jangan harapkan tim saja mau bawa saudara berjumpa. Saudara juga harus berteriak untuk berjumpa dengan Tuhan. Iya, tadi malam di dalam konseling saya bilang, ada ungkapan kalau saya pernah ikut pria sejati. Ya, pria sejati ada slogannya adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau saudara ingin mengalami pemulihan, terbuka kepada Tuhan, terbuka untuk Tuhan memulihkan kita. Karena Tuhan tidak pernah paksa. Kalau saudara mau sembunyi dosa, saudara mau sembunyi kelemahan,
Tuhan juga nggak paksa. Tapi kalau saudara terbuka, saudara sendiri yang mengalami pemulihan. Itu sebabnya saya dan saudara sebagai orang percaya harus sadar ini. Nah, saya coba teliti Bapak Ibu saudara-saudara, kata yang dipakai untuk ke-10 orang kusta itu menemui dia. Kata menemui ini berasal dari kata Yunani apantaho. Apantaho ini saudara-saudara, ini dijelaskan dalam satu di penjelasan untuk bahasa aslinya apantaho. Itu adalah saudara-saudara satu pertemuan dalam konteks militer yang bermusuhan dipertemukan. Jadi saudara, 10 orang kusta ini secara agama Yahudi mereka sudah disisihkan. Mereka seperti musuh. Mereka atau secara sederhana mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Mereka tidak ada lagi kesempatan. Mereka seperti tidak ada lagi pertolongan Tuhan bagi mereka. Tetapi Alkitab mengatakan mereka mau datang kepada Tuhan, mau untuk berjumpa dengan Dia. Amin. Saudara datang ibadah pagi ini mau ketemu siapa? Ya? Mau ketemu siapa? Ketemu siapa? Tuhan. Kalau mau ketemu Tuhan, bagaimana sikap kalau orang mau ketemu Tuhan? Ketemu presiden saja, orang heboh. Kemarin ada lihat wakil presiden turun di Halba, ya, ada lihat satu ibu dia bawa foto dengan wakil presiden, di sampingnya ada ibu gubernur. Dia bilang, wow, baru pertama kali saya bisa foto dengan wakil presiden sekaligus dengan ibu gubernur. Nah, saudara datang gereja mau ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Bagaimana sikap saudara? Saudara harus rindu ketemu Tuhan. Amin. Jangan terpengaruh dengan apapun. Amin. Karena kadang-kadang saudara ada tidak suka dengan seseorang, waktu ibadah, tidak ada lagi memang satu ini, ya. Atau kita lihat pemimpin pujian, tapi tadi pemimpin pujian luar biasa, enggak? Ya, teori dengan Denny luar biasa. Saya lihat Denny keluarkan Ambon, ya, dia orang Ambon, ya, luar biasa. Tapi kalau sudah lihat, seringkali saya lihat ada banyak orang Kristen tidak mengalami sesuatu. Kenapa? Karena datang gereja diperhatikan, ya. Dia kayak utusan dari kantor pengadilan negeri untuk menghakimi semua kekurangan dalam gereja, pemimpin pujian, singers, pemain musik, aksesoris dalam gereja. Jadi dia sibuk, dia gak ketemu Tuhan. Tapi kalau saudara tahu sudah mau ketemu Tuhan, fokusnya harus ke Tuhan. Amin. Amin. Nggak perlu disuruh angkat tangan, sudah angkat tangan. Banyak orang Kristen seperti anak-anak TK, tapi lurus-lurus. Nanti pemimpin pujian bilang angkat tangan, kau angkat tangan. Ya, turun tangan, jangan turun tangan. Lipat tangan, jangan lipat tangan. Lencang kanan, ada bukan. Tahu lama setua dari suruh Paulus ke Paulus. Saudara bukan anak TK. Saudara anak Tuhan. Amin. Mau ketemu Bapa di surga. Ya. Mau mengalami perubahan. Saudara harus datang menemui Dia. Kalau saudara datang ke gereja tidak ketemu Tuhan, ada yang salah. Saya melihat ada yang salah. Itu sebabnya saya tetapkan diri saya. Saudara orang mau angkat tangan, tidak tetap angkat tangan. Karena saya tidak peduli musiknya, saya tidak peduli penyanyinya, worship leader. Saya lebih fokus kepada kata-kata. Jadi kalau ada kata-kata yang memuliakan Dia, ya, saya angkat tangan. Karena saya mau memuliakan Dia. Saya tidak memuliakan pemimpin pujian.
Saya tidak memuliakan siapapun. Saya mau ketemu Tuhan. Saya mau bikin senang Tuhan. Amin. Karena itu saudara, datang ke gereja, ketemu Tuhan, supaya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ada banyak masalah termasuk dalam gereja. Kita tidak bisa pungkiri. Dan kalau saudara sibuk dengan masalah, saudara tidak ketemu Tuhan, yang rugi siapa? Hah? Kita. Ya, yang rugi kita. Kita harus mulai membangun diri seperti 10 orang kusta ini. Mereka datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka datang untuk mengalami Tuhan. Dan saudara-saudara, ini luar biasa karena mereka betul-betul ya mau datang kepada Tuhan, bukan sekedar mau lihat Tuhan. Ya. Tuhan mau supaya kita berjumpa dengan Dia, menemui Dia. Juga saya melihat kata berteriak. Kata berteriak itu berasal dari kata Yunani lego. Lego itu mempunyai arti menyatakan. Mereka menyatakan bahwa Tuhan pasti menolong. Saudara, kenapa mereka menyebut Yesus anak Daud? Ini bukan para teolog. Karena kalau saudara kembali kepada perjanjian lama, nubuatan tentang anak Daud itu bicara tentang kedatangan Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sebenarnya teriakan ini berbahaya kalau orang Farisi Saduki dengar. Karena barang siapa menyatakan seseorang itu Mesias, itu sesat. Hanya bisa dari lembaga agama yang menyatakan. Ya, itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa dia waktu mereka menanyakan dia dan dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, mereka mulai lempari batu. Karena mereka tidak percaya. Orang-orang kusta ini luar biasa. Mereka menyatakan bahwa Yesus anak Daud yang akan menolong mereka, yang akan menyembuhkan mereka, yang akan memulihkan mereka, yang akan melepaskan mereka. Itu sebabnya kalau dalam ibadah bersama atau korporat, saudara jangan biar. Bukan saja saudara harus menyatakan lewat pujian. Tadi itu lagu Lady yang apa? Dan melepaskan kita. Itu bagaimana? Dan kata-kata ini. Kita harusnya saudara nyanyi semangat. Karena mau bebas. Masa mau bebas kok? Bukan mau bebas, mau tambah di penyakit. Harus semangat. Amin. Amin. Karena saudara mau bebas. Tuhan dibebaskan dari penjara saja senang kok. Saudara mau dibebaskan dari semua. Ya. Nah, mereka menyatakan, mereka ya ini di dalam arti lain dari kata lego adalah memerintahkan. Mereka sudah memerintahkan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mereka sedang memerintahkan Yesus anak Daud, sembuhkan kami. Mereka sedang memerintahkan segala penyakit datang di dalam ibadah. Itu waktunya untuk deklarasi, memproklamirkan keberkatan, kebahagiaan, kesehatan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sudah jalan 59 tahun. Saya sudah tua, saudara. Tapi saya bersyukur saya sehat. Saya tahu itu anugerah Tuhan. Tapi saya, saudara-saudara, kalau ibadah, kalau teristimewa perjamuan kudus, ya, saya selalu mendeklarasikan, memerintahkan, karena Tuhan sudah berikan kita otoritas. Jadi waktu saya ambil roti, saya deklarasikan bahwa saya akan bersatu dengan tubuh Kristus, sehingga hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku.
Hidupku bukan lagi dikuasai dunia, diatur dunia, tapi Kristus yang memerintah atas hidupku. Waktu saya mengambil anggur, saya tidak sekedar, nah itu darah Kristus untuk menebus kita. Saya percaya bahwa waktu saya meminum anggur ini, waktu anggur ini mengalir dalam tubuhku, semua penyakitku lenyap. Harus ibadah, saudara. Itu Paulus berkata, ibadah kita itu mengandung kuasa. Tapi kuasa itu tidak akan bekerja kalau saudara cuma menonton. Kalau saudara cuma menjadi orang. Nah ini saya mau bilang, kalau saudara baca Alkitab Injil ini, ada begitu banyak. Alkitab mengatakan ada banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desakan mengikuti Yesus. Tapi selalu hanya satu, dua yang dapat mujizat. Betul? Kenapa? Karena ini ikut ramai. Ada banyak orang Kristen juga ikut ramai. Gereja juga. Kenapa nanti gereja? Malu. Kita mesti gereja. Kita tak gereja nanti orang sebelah berbilang, ini kata Pentakosta. Sudah ikut Pentakosta kalau tak gereja. Kita di gereja itu malu hati. Saudara, gereja malu hati itu tidak alami mujizat. Betul? Lebih repot kita malu hati dari manusia. Kenapa? Gereja. Kita mesti gereja. Kalau kita tidak pergi ke gereja, nanti ibu gembala tanya, kenapa kemarin kita masuk gereja? Kita malu hati dari ibu gembala. Pantas gereja pun juga sama aja. Karena gereja malu hati. Jangan gereja malu hati. Gereja karena mau ketemu Tuhan. Dan kejar Tuhan, berteriak. Saya tidak tahu masalah apa. Tapi ada banyak hamba Tuhan, ada banyak mahasiswa teologi, mereka akan bantu. Tapi saudara juga harus berteriak. Saudara harus berteriak kepada Tuhan. Karena Yesus dengan jelas berkata bahwa 2-3 orang berkumpul demi namaku dan meminta sesuatu, aku akan mengabulkan. Yesus berjanji untuk mengabulkan doa saya dan saudara. Itu sebabnya saya dan saudara perlu untuk datang kepada Dia, ya, datang kepada Dia dan teristimewa dalam ibadah-ibadah bersama. Kita sungguh-sungguh beribadah, tidak peduli orang lain. Jangan terpengaruh dengan orang lain di dalam ibadahmu. Fokus kepada Tuhan, fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara akan melihat ibadahmu menjadi suatu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup. Ada banyak gereja yang tidak pernah maju lagi karena orang tidak datang ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka pergi ke gereja hanya karena malu hati. Mereka pergi ke gereja karena kewajiban tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan sayang kita semua, tapi Dia mau lihat imanmu. Iman yang dibuktikan dengan berteriak kepada Dia. Iman yang dibuktikan dengan mendeklarasikan atas kehidupan. Saya suka juga iman korporat. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan berkata bahwa kalau 2-3 orang, saya waktu baca ayat itu, saya percaya itu sedang dimaksud itu adalah kumpulan kecil. 2-3 orang bicara tentang suami istri. Kalau suami istri bersatu, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. 3 itu tambah anak. Istri saya ada di sini. Waktu kami kesulitan tahun 2006 kontrak rumah, kami ambil puasa untuk meminta Tuhan kasih kami rumah. Saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita, tapi Tuhan mau tindakan iman bersama. Kami mulai doa puasa, kami mulai cari jalan. Saya bikin diri, pada zaman itu masih koran. Saudara, saya beli koran dan ada orang iklan jual rumah, saya telepon. Seolah-olah saya punya duit mau beli rumah. Kami mulai terus berdoa dan berdoa
bersama-sama berdoa, kecuali anak yang masih kecil. Tuhan, kami perlu rumah. 2006. Dan tahukah saudara, 2007 saya masuk rumah tanpa mengeluarkan 1 sen. Tuhan menghargai doa. Kalau saudara ingin perubahan dalam rumah tangga, suami istri harus bersatu. Ya, bersatu. Alkitab mengatakan, kalau kita suami istri tidak bersatu, itu menghalangi doa. Ya, biar main tua mau tikar kepala ke bawah, kaki ke atas juga, mau doa puasa itu tidak ada perubahan kalau suami istri tidak bersatu. Ya, itu penghalang doa. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus jadi rumah tangga yang sempurna, tapi biarlah ada kesatuan roh, ada kesatuan hati, sehingga saya dan saudara akan terus melihat mujizat Tuhan, akan terus melihat pertolongan Tuhan. Saya mau bilang buat jemaat Pandu, boleh saya tahu jemaat Pandu berapa banyak? Boleh ambil apa? Coba ambil. Jemaat Pandu lebih dari 10, lebih ya, lebih. Artinya saudara bisa lebih bikin mujizat dari 10 orang kusta ini. Ya, saya teringat akan kesaksian di Almalona, Guatemala, Amerika Latin. Waktu mereka melihat lingkungan penuh kejahatan di mana-mana, orang mabuk di pinggir-pinggir jalan, orang penjara di Almalona itu tidak mampu menampung penjahat. Itu kota kecil. Ya, di Guatemala. Kemudian seorang pendeta dengan 8 orang pelayannya ambil puasa. 10 hari kemudian Tuhan mencurahkan kebangunan Tuhan. Kota itu bertobat. Sudah boleh cari di YouTube, Almalona, Guatemala. Kota itu bertobat. Dulu penjara tidak mampu. Waktu kota itu mengalami lawatan Tuhan setelah pendeta dan 8 orang jemaatnya doa puasa 10 hari, penjara itu kosong, tidak ada lagi penjahat. Akhirnya polisi tidak ada pekerjaan, semua orang bertobat. Polisi tidak ada pekerjaan, polisi bikin vokal group untuk menyanyi KKN. Tapi itu dimulai dari kesatuan bersama-sama untuk berdoa. Kalau Pandu ingin mengalami lawatan Tuhan, jangan baku lempar majelisnya, orang ini menonton tuh. Jangan. Saudara dipanggil Tuhan ke sini untuk bersama-sama mengangkat pekerjaan Tuhan di sini. Amen. Ya, jangan saling menyalahkan. Itu tipu daya iblis. Karena iblis tidak mau saudara bersatu. Bersatu. Berapapun orang yang ada, mulai doa. Karena hanya doa yang dapat menarik api kebangunan rohani ke tempat. Ya, harusnya kita melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya dulu punya banyak video tentang kebangunan rohani di mana-mana di seluruh dunia. Dan saudara-saudara, itu dimulai dari beberapa orang yang punya hati untuk kebangunan rohani. Kami tim Sincerity hanya berkeliling untuk bersama-sama mendorong, membangun. Tapi kami tidak akan menetap dengan saudara. Ya, nah, satu kritik buat kebangunan rohani, saudara-saudara, saya sudah bicara di tim. Saya bawa dulu adalah KKN terjadi sesuatu, tapi setelah KKN sama saja. Kenapa? Karena mereka kembali kepada biasa juga. Tidak ada kemauan untuk bersama-sama mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saya berharap jemaat Pandu akan bantu. Sehingga kebangunan rohani bukan karena kami, dan karena saudara telah berteriak kepada Tuhan untuk Tuhan menolong. Yang kedua, iman yang berbeda meraih yang terbaik, karena Tuhan akan menyempurnakan hidupmu secara pribadi. Nah ini kita baca ayat 15, 16 dan 19. Saya baca buat saudara. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah
menyelamatkan engkau. Nah, saya mau bilang kepada saudara, saya waktu teliti firman Tuhan ini saja, saya sendiri bertobat. Kenapa saya bilang? Sekalipun saya sudah lakukan, tapi belum sungguh-sungguh. Kenapa? Saudara perhatikan, Yesus, Tuhan itu peduli iman bersama. Tuhan sembuhkan waktu mereka berteriak bersama. Tuhan dengar waktu mereka berseru bersama. Tapi Tuhan juga teristimewa, Dia ingin pribadi. Dia ingin pribadi. Karena ada banyak hal yang perlu Tuhan ubah pribadi kita. Umum penyakit kusta. Kusta membuat orang, zaman itu kusta membuat orang telinga putus, ya, mata busuk, tangan putus, kaki putus karena kusta. Itu gambaran daripada dampak dosa merusak orang percaya, sehingga mereka sekalipun sudah menjadi percaya, tapi masih tetap ada masalah pribadi. Cara pandang, cara mereka melakukan pekerjaan, ada hal-hal sifat pikirannya negatif. Dia sudah Kristen, sudah percaya Tuhan, pasti selamat, tapi masih ada yang cacat. Ya, itu sebabnya saudara tidak peduli saudara lahir dalam gereja, tapi kalau saudara tidak punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan, saudara bisa tua di gereja Kalvari Pentakosta. Tapi kalau bicara negatif, semua bicara negatif, saudara belum selesai dengan cara berpikir. Dosa merusak cara berpikir. Saudara bisa jadi ikut Tuhan di gereja, melayani Tuhan, tapi penipu di mana-mana. Saudara bisa ikut Tuhan, percaya Tuhan, menyanyi Allahku dahsyat, tapi tidak pernah mengalami kedahsyatan Tuhan. Karena ada yang menghalangi. Cacatmu perlu dibereskan. Salah satu orang kusta ini, Alkitab mengatakan dia datang, dan saya lihat Yesus tidak bilang, oh kamu datang, oh nggak apa-apa, kamu mewakili yang 9 ya, bagus ya, terima kasih. Yesus bilang apa? Bukankah yang 10 orang aku tahirkan? Di mana yang 9? Di mana yang 9? Kenapa? Karena Yesus mau memulihkan engkau pribadi. Dia mau pulihkan engkau pribadi. Karena dia mau pakai hidupmu. Karena dia mau pakai hidupmu untuk jadi saksi. Karena dia mau berkati hidupmu. Dia mau membuat engkau menjadi pribadi yang berbeda. Nah, kabar baiknya, Alkitab mengatakan ini orang Samaria. Orang Samaria pada zaman itu dianggap orang Yahudi, tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka tertolak, mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan orang Yahudi tidak mau berkaum. Mereka dianggap orang asing, orang yang tidak ada keselamatan. Ya, saudara mungkin pernah dengar orang bilang mereka adalah apa? Kayu api surga. Kayu api neraka. Orang di luar Yahudi itu kayu api neraka, pasti masuk neraka. Kau pastikan. Tapi saudara lihat, Tuhan tidak seperti itu. Orang boleh menganggap saudara tidak beres, orang boleh melihat banyak kekurangan dalam hidupmu, tapi Tuhan melihat hatimu yang datang untuk berjumpa dengan Dia. Karena itu saudara jangan jadi orang percaya yang hanya ikut ramai. Datang kepada Tuhan secara pribadi, kejar hadiratnya. Alkitab mengatakan, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Dia hanya seorang yang datang kepada Tuhan. Saya coba untuk lihat kata Yunani itu seorang. Itu berasal dari kata Yunani heis. Heis itu saudara-saudara hanya seekor.
ekor. Yesus cuma satu orang Samaria, bukan Yahudi. Tapi Tuhan menghargai orang ini. Nah, saudara, kenapa tadi saya bilang saya bertobat juga kali ini? Karena dulu saya berpikir kalau doa keluarga, dan kami tidak ada doa keluarga, keluarga. Tapi kemudian saya sadar bahwa Tuhan lebih mau pribadi. Karena Yesus, Alkitab mengatakan dia menyelamatkan semua orang. Tapi Yesus akan datang buat mereka yang percaya. Keselamatan disediakan buat semua orang, tapi kedatangannya untuk pribadi. Kedatangannya adalah untuk pribadi yang sungguh-sungguh percaya, bukan sekedar percaya. Kata Hayes juga mempunyai arti seia sekata, sehati sejiwa. Jadi saudara dan saya ikut Tuhan kalau ingin mengalami pemulihan. Saudara harus datang kepada Tuhan, seia sekata dengan Tuhan, sehati sejiwa dengan Tuhan. Karena Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan mau pulihkan engkau sebagai suami. Tuhan mau pulihkan engkau sebagai istri, supaya hidupmu menjadi hidup yang berbeda. Orang Samaria ini, Alkitab mengatakan, kalau saudara baca, bagi saya orang Samaria ini betul-betul orang Pentakosta. Karena Alkitab mengatakan, waktu dia kembali, dia sudah sembuh, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Sudah orang Pentakosta terima nyanyi juga. Jangan tidak menyanyi terlalu buka mulut, nanti lipstick, nanti sebengkel, apalagi panas. Dunia sedang panas ini. Nyanyi. Ini sudah bukan di Cina. Dan komunis akan tangkap kalau sudah punya suara keluar. Menyanyi kuat-kuat. Kalau tahu Tuhan baik, menyanyi kuat-kuat. Amin. Puji Tuhan buat betul-betul. Kalau saudara ingin mengalami pemulihan, kalau saudara ingin lihat sesuatu yang dahsyat, karena perhatikan, orang Samaria ini, dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur. Saya jujur belakangan ini, saya pernah dengar seorang pendeta bertanya begini, kapan terakhir saudara berlutut? Kapan terakhir? Kalau pendeta waktu masih kecil, kan sekolah minggu suruh maju berlutut. Wih, belama. 50 tahun ini kok. Tapi ada banyak orang datang kepada Tuhan, ya apa adanya. Yang penting dia mau ingin pemulihan. Saudara tidak akan alami. Saya berkata, pemulihan terjadi apabila kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Datang sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh. Siapa mau khotbah, siapa yang pimpin pujian, siapa yang main musik, saya mau memuliakan Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan suka orang seperti itu. Tuhan mau bekerja. Kenapa kita tidak lihat banyak mujizat? Bukan salah Tuhan. Jangan bilang Tuhan salah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak beda-bedakan. Tuhan tidak lihat orang. Tadi kita sudah belajar. Ini orang Samaria, tapi Tuhan sayang dia. Ini orang Samaria, tapi Tuhan sayang dia. Tapi kalau dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus, dia tersungkur. Saudara, kemudian Yesus berkata kepada dia, ya, Yesus memperkatakan kepada dia, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Kenapa penting sekali kita datang pribadi kepada Tuhan? Kenapa? Karena kita semua punya masalah pribadi, betul? Saya punya masalah pribadi, Ibu Gembala punya masalah pribadi. Ya? Dampak dari dosa tadi saya sudah bilang, kita ada masalah pribadi. Ya? Kita ada masalah sendiri. Ya? Ada orang lain tidak ada masalah mungkin dari cara berpikir, tapi kita suka negatif. Itu masalah. Itu dampak dosa. Itu yang Ibrani 12 ayat 1 bilang, beban yang menghalangi kita. Dosa dan beban. Ya. Menghalangi kita untuk meraih yang terbaik. Ya. Kita punya masalah pribadi, kita punya hal-hal yang menghalangi. Nah, Tuhan mau saya dan saudara mengalami pemulihan. Dan kata yang dipakai untuk menyelamatkan itu berasal dari kata Yunani sodeso. Sodeso itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berbicara tentang sesuatu, bukan saja menyelamatkan. Sehingga kita bilang, oh Tuhan bilang nyara selamat, pergi ke surga. Enggak. Sodeso itu mempunyai arti dibuat menyeluruh. Ya, ayat kata-kata ini, ya, beberapa penafsir mengatakan begini. Seperti tadi saya bilang, orang kusta ini datang kepada Tuhan. Orang kusta itu kalau kena yang telinga putus, betul? Mata buta, mungkin jari putus, tangan putus, kaki putus. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia berteriak dengan nyaring memuji Tuhan, dia tersungkur dan memuliakan Tuhan. Yesus berkata, oh anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Beberapa penafsir mengatakan, waktu dia berlutut dan Yesus berkata begitu, telinganya yang putus tumbuh kembali, matanya buta dibuat utuh kembali. Kata sodeso juga mempunyai arti utuh. Kakinya yang putus dibuat kembali utuh. Waktu dia datang pribadi kepada Tuhan. Saya mau bilang, tidak peduli berapa lama engkau ikut Tuhan, tapi kalau engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau tidak betul-betul intim dengan Tuhan. Itu sebabnya dari dulu begitu sampai sekarang begitu. Pikiran negatif tetap negatif. Ya, dosa merusak citra diri kita. Kita menjadi rendah diri. Perlakuan keluarga membuat kita menjadi orang yang rendah diri. Saudara dan saya harus berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak perlu cerita orang lain, saya cerita diri saya. Saya lahir dalam keluarga yang miskin, 8 bersaudara, dan saya anak paling bungsu. Dan saya waktu kecil step, dan karena step, mau hujan atau panas, ingus saya keluar. Di kampung saya terkenal bukan karena hebat, tapi terkenal karena ingus meleleh. Saya dijuluki ingus meleleh. Saudara, saya hidup dalam tekanan, rendah diri. Sudah ingus meleleh, tidak bisa bilang Zaman saya sekolah mungkin tidak sama dengan sekarang. Karena zaman saya sekolah kita harus membaca di depan. Kalau ada huruf saya pelan. Saya keringat dingin. Tapi waktu saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan ubah. Kalau saudara lihat hari ini saya bisa khotbah dengan bebas karena saya berjumpa dengan Tuhan. Dia ubah hidupku. Dia tidak menyempurnakan, dia tidak tarik lidah saya. Kalau orang bilang lidah tidak bisa bilang itu karena lidah pendek, dia tidak tarik. Tapi Paulus mengatakan dia membuat kita lupa dengan semua kekurangan kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang dahsyat. Tapi kita harus ketemu pribadi. Jangan cuma ikut ramai. Saya mau nantang saudara, bangun mesbah keluarga, bangun doa pribadi. Harus datang secara pribadi. Ya, datang pribadi. Sekarang teknologi menolong kita. Sekarang kalau ada HP tinggal YouTube, putar lagu penyembahan. Saudara menyembah Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau ubah aku. Aku akan menjadi suami yang luar biasa, suami yang dahsyat. Tuhan, aku
percaya kau akan ubah aku menjadi istri yang luar biasa. Waktu Tuhan berjumpa dengan engkau, semua kecacatanmu karena masa lalu, karena dosa, dipulihkan kembali. Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita membiarkan kecacatan dosa terus menerus. Sekalipun kita ada di gereja, tapi kita tidak bahagia. Sekalipun kita melayani Tuhan, tapi kita tidak bahagia. Sekalipun kita ikut Tuhan, tapi kita tidak diberkati. Tuhan tidak benci. Ingat, orang ini orang Samaria, tapi Tuhan sayang. Tuhan berkata, imanmu telah membuat engkau utuh. Saya mau bilang dengan saudara, sebentar malam terakhir kita katanya. Tapi kalau saudara tidak membangun keintiman dengan Tuhan, saudara tidak akan berubah. Saya belajar sebagai pendeta, saya dosen, kami suami istri S2. Tapi saya berani berkata bahwa itu tidak menjamin sampai COVID terjadi. Kami tidak tahu bikin apa. Saya tidak jadi gembala. Keputusan dari penginjil tidak ada jalan karena semua pelabuhan penerbangan ditutup. Banyak gereja ibadah online. Dan saya bilang istri saya, mari kita bangun misbah keluarga. Saudara, kami bangun misbah keluarga. Dalam situasi seperti itu, anak saya dibully dan harus pulang dan tidak selesai pendidikan. Datang pulang hanya di kamar saja. Dan sebagai orang tua kami malu. Pikir anak ini mau disuruh kerja, siapa mau terima pekerja semacam ini? Bangunnya jam 1 siang. Saya pikir Tuhan, banyak sarjana, pengangguran. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami bangun mesbah keluarga tiap pagi. Sekalipun mereka bangun dulu berlus-lus saja, kalau menyanyi itu lulus. Ini 2 pendeta, 2 anak 2, tapi menyanyi itu lulus. Orang kebatinan, menyanyi dalam hati. Ada banyak orang Pentakosta di kebatinan dan tidak ada perubahan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan, saya bilang Tuhan saya bisa gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia bisa gagal. Yang bisa gagal, tapi Yesus tidak bisa. Saya perlu kami bangun besok. Tiap pagi kami doa, Tuhan tolong kami tidak tahu mau bikin apa. Dan satu pagi kami sedang doa, belum selesai, kami ditelepon orang dari kantor wali kota. Dia panggil saya Papa Frans, boleh suruh Tasya datang. Mulai hari ini masuk kerja di kantor wali kota. Iya, di Babel. Saya bilang kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Banyak senjata di luar. Dan kemudian dari pengalaman itu, saya mengambil keputusan juga untuk bangun mesbah. Saya ceritain bukan kesombongan, enggak. Saya seringkali bilang istri saya duluan dulu. Jadi saya menyembah Tuhan, saya tidak minta. Saya hanya setengah jam karena kami pakai TV, ada internet. Jadi putar YouTube, pujian penyembahan, blessing, worship. Dan saya jalan setengah jam, saya tidak minta Tuhan. Saya hanya bilang Tuhan terima kasih saya sehat. Terima kasih buat istri yang sehat. Terima kasih buat anak-anak yang sehat. Saya sebutkan nama-nama. Terima kasih buat keuangan yang baik. Sekalipun di dompet tidak ada uang. Terima kasih Tuhan baik. Tuhan. Saya mau bilang ke saudara, Tuhan tahu dompet benar? Tahu? Kenapa tidak datang kepada dia? Kenapa kita tidak diberkati? Karena kita suka suami pulang bawa uang sedikit. Contohnya Pak Ojek, suami pulang bawa ojek. Nggak ada Pak Ojek dari pagi cuma dapat 150. Banyak orang tidak ada uang. Kalau dapat 150 puji Tuhan. Banyak kan kita sibuk mengeluh.
Kalau suami dibawa ojek, istri masuk kamar berdoa, dia bakal lontar. Amin. Bangun mesbah pribadi. Tuhan berkati suamiku. Suami juga begitu, bangun mesbah. Dan sudah mama berdoa, sudah mama yang berdoa saja. Tuhan juga bantu engkau. Amin. Sekali kita dulu. Mama kalau berdoa bagus, kalau mama berdoa paling top mama sudah. Mama yang berdoa saja hidup ini. Ini bahaya. Kenapa? Karena Yesus akan datang kembali untuk pribadi. Dia akan cari hai Kristi mau kodompis. Nana di mana semua? Dia cari. Dia ingin ketemu pribadi. Dia kenal pribadi. Dia suka banyak orang, tapi dia lebih suka pribadi. Karena dia mau pulihkan engkau pribadi. Dia mau pulihkan ibu secara pribadi. Dia tidak hanya mau berkati jemaat ini, dia mau berkati ibu secara pribadi. Karena dia sayang kita secara pribadi. Dia mati untuk kita pribadi. Dia mati untuk dunia, dosa dunia. Tapi dia mau kita pribadi. Dia cari. Itu sebabnya dia datang di taman Eden waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia tidak bilang Adam dan Hawa, dia cari Adam. Karena dia bicara dengan Adam, teman sekutunya Adam. Dan saya mau saudara sadar ini, bahwa betapa pentingnya iman pribadi. Betapa pentingnya. Saudara, kalau saudara membaca Injil Matius pasal 7, ini ayat-ayat akhir, ya, seperti rusa merindukan air, demikianlah jemaat merindukan ayat-ayat terakhir. Matius 7 ayat 21 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya mau, jangan pikirkan apa tarian di gereja pasti selamat. Tuhan berkata apa? Bahkan ini nasihat keras buat kita pendeta-pendeta. Karena yang bernubuat itu kebanyakan pendeta, yang melakukan mujizat itu banyak pendeta, ya. Dan Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Apa itu? Ya, saudara tahu bahwa katanya menurut penelitian, kalau orang sering bersama-sama, mukanya jadi mirip. Secara khusus suami istri, waktu kawin satu muka panjang, satu muka bulat. Lama-lama dua mulai baku tarik sedikit, agak mirip. Saya tidak tahu saya istri mirip. Karena sering bersama-sama, ya, sering bersama-sama, ya. Dan saudara tahu kata ginosko itu, mengenal itu berasal dari kata Yunani ginosko. Ginosko itu suatu pengenalan yang dalam, satu hubungan pribadi. Bahkan di dalam idiom Yahudi, Ibrani, saudara-saudara, Yunani, ginosko itu mempunyai arti hubungan suami istri, keintiman. Jadi Tuhan akan datang buat yang punya hubungan, bukan hubungan suami istri, intim dengan dia, kenal dia secara. Hati-hati, jangan sampai kita akan mendengar suara yang paling mengerikan. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Padahal puluhan tahun di GKPMI Anugerah Pandu, GKPMI saja sudah anugerah. Tapi kalau tidak punya hubungan pribadi, tidak dapat anugerah.
Jadi nama bukan jaminan. Mesti bangun mesbah pribadi. Apa? Kita bisa main HP. Saya bukan saudara-saudara saya. Kita bisa pindah dari Facebook, bikin status sekitar 30 menit. Pindah di YouTube 30 menit. Ya. Pindah lagi di TikTok 30 menit. Dua jam. Tapi kalau kita berdua baru 15 menit secapek. Kenapa? Karena kita tidak mau biasakan diri. Dan saya mau bilang kepada saudara, habitat dari surga adalah penyembahan. Saya sudah bilang ini di anak-anak istimewa. Ada seorang pendeta bilang begini, waktu Tuhan ciptakan ikan, Tuhan berfirman ke air, betul? Ya, Tuhan berfirman ke air, kan? Jadilah ikan, betul? Sudah tidak percaya? Waktu Tuhan ciptakan tanaman, Tuhan bicara kepada tanah, betul? Waktu Tuhan ciptakan kita, Dia turun dari kemuliaannya, ambil tanah, Dia bentuk. Pendeta itu bilang begini, ikan tanpa air ikan mati, betul? Coba saudara ada ikan di rumah, kirim ambil, mau kasih keluar beberapa detik lah, ya, lama-lama dia selepas. Tapi waktu sudah taruh kembali dia lagi sana sini. Nah, kan itu habitnya, ya, itu tempat dia hidup. Coba saudara ambil pohon, cabut, kemudian saudara kasih dia di luar, daunnya mulai lagi, betul? Tapi waktu saudara kembalikan dia di tanah, siram, daunnya kembali terbuka segala. Karena itu habitnya, tempat hidupnya. Nah, habit kita, tempat hidup kita itu hadirat Tuhan. Tempat hidup saudara itu hadirat Tuhan. Kalau engkau mau jadi anak Tuhan yang hidup bahagia, menikmati, bangun, besok, tinggal dalam hadirat, engkau akan menikmati kehidupannya. Secara korporat sama-sama berseru, tapi secara pribadi berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga rumah tanggamu tidak sama lagi. Masih ada masalah, tapi tidak sama lagi. Ekonomimu, pekerjaan, anak-anakmu, Tuhan mulai tolong dan Tuhan ubah. Kenapa? Karena engkau ada dalam persekutuan